Cakravyuha adalah formasi pertahanan yang sangat mematikan dan juga formasi menyerang paling berbahaya, di mana seluruh susunan prajurit bergerak terus-menerus melintasi medan perang secara bersamaan menyerang prajurit lawan. Cakravyuha seperti mesin pembunuh yang berputar, melahap dan mencincang semua yang menghalangi jalannya. Ia berputar pada porosnya dengan setiap lapisan berputar ke arah yang berbeda pada kecepatan yang berbeda untuk menjadikannya formasi pertahanan yang hebat. Cakravyuha atau Padmavyuha adalah formasi berbentuk melingkar menyerupai bunga Padma atau cakra yang terus bergerak seperti badai yang berputar. Setiap lapisan diisi oleh pasukan yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat musuh berhasil menembus satu lapisan, celah itu langsung tertutup dan mereka akan berhadapan dengan prajurit yang lebih ganas di dalamnya. Masuk ke dalam Cakravyuha bukan masalah besar bagi seorang ksatria terlatih. Tapi keluar darinya itu hampir mustahil. Di antara semua pejuang besar di Mahabharata, hanya sedikit yang tahu cara menembus dan keluar dari formasi ini. Arjuna, Karna, Krishna, Bhisma, Drona, dan Pradyumna adalah beberapa tokoh yang disebutkan menguasai formasi ini. Meskipun Bhisma menguasai Cakravyuha, namun Bhisma menolak menggunakan formasi tempur ini karena dianggap melanggar aturan dasar perang. Ketika seorang pejuang musuh telah terperangkap di dalam Cakravyuha, maka dia akan diserang oleh banyak prajurit secara bersamaan. Pengeroyokan adalah cara bertempur yang dilarang dalam aturan perang di Kurukshetra. Hingga akhirnya Bhisma gugur, Dronacharya menggantikannya menjadi panglima tertinggi pasukan kubu Kurawa. Tepat di hari ke-13 perang, Dronacharya menggunakan formasi Cakravyuha dengan tujuan mengakhiri perang lebih cepat, menangkap Yudhishthira saat itu juga. Dronacharya mengetahui bahwa dari kubu Pandawa hanya Arjuna yang bisa menghancurkan formasi Cakravyuha. Maka ia mengirim Susharma dan pasukan Samsaptaka untuk menantang Arjuna ke arah lain dari medan perang untuk menjauhkannya dari Yudhishthira. Ketika Arjuna sedang melawan pasukan Samsaptaka pada hari ke-13 perang Kurukshetra, tanggung jawab untuk melindungi Yudhishthira jatuh ke tangan Satyaki dan beberapa ksatria Pandawa lainnya. Satu-satunya harapan Pandawa untuk menahan laju formasi ini adalah seorang prajurit muda, Abhimanyu. Seorang anak dari darah bangsawan sedang berusaha untuk menembus Cakravyuha ini. Dia adalah putra dari Arjuna dan Subhadra Raja Ganda. Dia mampu menembus Cakravyuha yang dibuat pasukan Narayani sehingga mencapai pusatnya. Namanya adalah Abhimanyu. Abhimanyu, putra Arjuna, masih sangat muda, namun keberaniannya tidak diragukan. Sejak dalam kandungan, ia telah mendengar bagaimana formasi ini dibuka. Tetapi sayangnya, ia tidak sempat mengetahui cara keluar darinya. Ketika Drona membentuk Cakravyuha untuk menangkap Yudhishthira, Abhimanyu tahu ia tidak bisa tinggal diam.
Dengan gagah berani, ia memohon agar diperbolehkan menembus formasi tersebut. 4 Pandawa lainnya mengikutinya dari belakang. Tapi begitu Abhimanyu berhasil masuk, Jayadrata menutup celah di belakangnya, menghalangi Pandawa yang lain. Abhimanyu kini sendirian menghadapi ribuan pasukan Kurawa yang mengepungnya dari segala arah. Namun ia tidak gentar. Seorang diri, ia bertarung dengan gagah berani dan membunuh banyak prajurit serta beberapa kesatria penting dari pihak Kaurava seperti Laksmana, Kumaraputra Duryodhana, dan Brihadbala, Raja Kosala. Semakin jauh masuk ke dalam Cakravyuha, Abhimanyu semakin merasa kelelahan. Semakin kuat pula prajurit yang harus dihadapinya. Di sisa-sisa kekuatannya, Abhimanyu terus bertempur. Abhimanyu berhasil melukai Karna beberapa kali. Abhimanyu bertarung dengan Drona dan mampu bertahan untuk beberapa waktu. Bahkan Kripacharya dan Ashwatthama, keduanya juga kesulitan menghadapi Abhimanyu dalam pertempuran langsung. Namun setelah pertempuran panjang, Abhimanyu akhirnya dikepung dan diserang secara tidak adil oleh 6 prajurit utama Kaurava secara bersamaan: Drona, Karna, Kripa, Ashwatthama, Duryodhana, dan Shakuni. Karna menghancurkan busurnya, Drona menghancurkan pedangnya, Duryodhana dan Dushasana menghujam tubuh Abhimanyu dengan gadanya. Ashwatthama menghujaninya dengan anak panah. Dalam tubuh yang sudah teramat lelah dan penuh luka, Karna mengakhiri penderitaan Abhimanyu. अब समय हो गया है पुत्र। Meskipun gugur dalam keadaan tragis, keberanian Abhimanyu dalam Cakravyuha tetap dikenang sebagai salah satu peristiwa paling heroik dalam Mahabharata. Cakravyuha bukan hanya formasi militer biasa, tetapi sebuah jebakan perang mematikan yang bisa menghancurkan bahkan ksatria terkuat jika mereka tidak tahu cara menghadapinya. Kematian Abhimanyu dalam formasi ini adalah contoh nyata betapa mengerikannya strategi ini, membuatnya menjadi salah satu momen paling tragis dalam Mahabharata.